Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Akbar dengan NPM 258200060 dari kelas 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi kreatif yang diampu oleh Ibu Ratih Melati Ilham, SE, SYME. Video kali ini aku akan membahas materi tentang ekonomi kreatif, khususnya bidang subsektor desain interior, dan saya akan mengambil studi kasus dari salah satu perusahaan furnitur dan peritel perabotan rumah tangga terbesar di dunia, yakni IKEA. Tujuan dari video ini adalah untuk memahami konsep ekonomi kreatif, mengenal subsektor desain interior sebagai bagian dari ekonomi kreatif di Indonesia, serta menganalisis bagaimana IKEA memanfaatkan kreativitas, inovasi, dan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis dan menghadirkan solusi desain interior yang modern dan fungsional. Teman-teman tahu ekonomi kreatif itu apa sih? Bagi yang belum tahu, mari kita cari tahu pengertiannya. Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, keterampilan, dan talenta individu untuk menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan melalui penciptaan dan pemanfaatan gaya kreasi seseorang. Konsep ini menggabungkan aspek budaya, teknologi, dan ekonomi dalam satu kesatuan yang saling mendukung. Berikut tadi merupakan pengertian dari ekonomi kreatif. Sekarang kita akan bahas subsektor apa saja yang ada di ekonomi kreatif. Subsektor pada ekonomi kreatif ini terdiri dari 17 subsektor. Di antaranya ada aplikasi dan pengembangan, arsitektur, desain interior, desain produk, desain komunikasi visual, fashion, video film animasi, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio, dan terakhir riset pengembangan. Selanjutnya aku akan membahas studi kasus perusahaan furnitur IKEA yang aku akan bahas pada video kali ini. Namun sebelum itu aku akan bahas terlebih dahulu subsektor yang saya pilih, yakni subsektor desain interior. Aku akan membahas mulai dari pengertiannya, peluang bisnis, prospek pasarnya, teknologi digital dalam pengembangannya yaitu perannya, serta kontribusi perekonomiannya. Desain interior merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang berfokus pada perencanaan, perancangan, dan penataan ruang di dalam bangunan agar memiliki nilai fungsional, estetis, aman, dan nyaman bagi penggunanya. Subsektor ini memadukan kreativitas seni, teknologi, serta pemahaman terhadap kebutuhan pengguna untuk menciptakan ruang yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mendukung aktivitas sehari-hari secara optimal. Peluang bisnis dan prospek pasar. Peluang bisnis desain interior sangat besar karena meningkatnya pembangunan perumahan, pertumbuhan apartemen dan perkantoran, tren hunian minimalis modern, meningkatnya kebutuhan desain ruang yang nyaman dan estetik. Prospek pasar juga semakin berkembang karena masyarakat mulai memperhatikan kualitas dan kenyamanan ruang tempat tinggal maupun tempat kerja. Selanjutnya, peran teknologi digital dalam pengembangannya. Teknologi digital membantu perkembangan desain interior melalui software desain 3D seperti SketchUp maupun AutoCAD, virtual reality untuk simulasi ruangan, pemasaran melalui media sosial, penjualan produk furnitur secara online, serta konsultasi desain secara daring. Teknologi membuat proses desain menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh pelanggan. Kontribusi terhadap perekonomian. Subsektor desain interior memberikan kontribusi melalui penciptaan lapangan kerja, meningkatkan nilai jual properti, mendukung industri furnitur dan dekorasi, mendorong pertumbuhan UMKM kreatif, dan menambah pendapatan negara dari subsektor ekonomi kreatif. IKEA merupakan perusahaan furnitur dan peritel perabotan rumah tangga yang didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad di Swedia. Nama IKEA
berasal dari inisial pendirinya, yaitu Ingvar Kamprad, serta nama tempat ia dibesarkan, yaitu Elmitaret dan Agunnaryd. IKEA dikenal dengan konsep furnitur modern, fungsional, minimalis, dan terjangkau, serta sistem flatpack, yaitu produk dikemas dalam bentuk datar sehingga lebih mudah disimpan, diangkut, dan dirakit sendiri oleh pelanggan. Selain menjual furnitur, IKEA juga menawarkan berbagai perlengkapan rumah tangga dan inspirasi desain interior yang mengutamakan kenyamanan serta efisiensi ruang. Saat ini, IKEA telah memiliki ratusan toko di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dan terus memanfaatkan teknologi digital melalui website, aplikasi, serta layanan belanja online untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih praktis bagi pelanggan. IKEA menyediakan berbagai produk dan jasa yang berfokus pada kebutuhan rumah tangga dan desain interior. Produk utamanya meliputi furnitur seperti sofa, meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak penyimpanan, hingga kitchen set yang dirancang dengan konsep modern, minimalis, dan fungsional. Selain furnitur, IKEA juga menawarkan berbagai perlengkapan rumah tangga seperti lampu, karpet, gorden, peralatan dapur, dekorasi rumah, tanaman hias, tekstil, serta berbagai aksesoris yang dapat mempercantik dan meningkatkan kenyamanan ruangan. Tidak hanya menjual produk, IKEA juga menyediakan layanan atau jasa seperti konsultasi desain interior, perencanaan dapur dan lemari penyimpanan, layanan pengiriman, serta jasa perakitan furnitur bagi pelanggan yang membutuhkan. Melalui kombinasi produk dan layanan tersebut, IKEA tidak hanya menjual perabotan rumah tangga, tapi juga menghadirkan solusi dengan interior yang praktis, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu faktor yang membuat IKEA menjadi perusahaan furnitur terbesar di dunia adalah strategi pemasarannya yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. IKEA menerapkan konsep demokratik desain, yaitu menghadirkan produk dengan desain yang menarik, fungsional, berkualitas, ramah lingkungan, serta memiliki harga yang terjangkau bagi berbagai kalangan. Dalam memasarkan produknya, IKEA memanfaatkan berbagai saluran pemasaran, baik secara offline maupun digital. Secara offline, IKEA menghadirkan showroom yang dirancang menyerupai rumah, sehingga pelanggan dapat melihat langsung inspirasi penataan ruang dan mencoba produk sebelum membelinya. Sementara itu, secara digital, IKEA memanfaatkan website resmi, aplikasi, mobile, media sosial, serta layanan belanja online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. IKEA juga menyediakan katalog digital dan berbagai konten inspirasi desain interior yang membantu pelanggan menemukan solusi sesuai kebutuhan mereka. Melalui strategi pemasaran tersebut, IKEA tidak hanya menjual furnitur, tetapi juga menawarkan pengalaman berbelanja serta inspirasi dalam menciptakan ruang yang nyaman, fungsional, dan estetik. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital pada IKEA. IKEA memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, mempermudah proses belanja, serta memperluas jangkauan pasar di era digital. Berikut pemanfaatan teknologinya, seperti website atau e-commerce, aplikasi, teknologi augmented reality, media sosial, serta layanan digital. Selanjutnya ada tantangan dan peluang pada perusahaan IKEA. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah persaingan yang semakin ketat, fluktuasi rantai pasok dan biaya logistik, tuntutan berkelanjutan, perubahan perilaku konsumen. Untuk peluangnya, pertumbuhan pasar digital, inovasi produk dan desain, fokus pada keberlanjutan, dan ekspansi pasar global. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa desain interior merupakan subsektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar melalui inovasi dan teknologi digital. IKEA berhasil menjadi salah satu perusahaan furnitur terkemuka di dunia. Sebelum closing, aku akan menunjukkan referensi-referensi pada pembahasan video kali ini, referensi materi dan referensi video. Pembahasan materi tentang mengenai subsektor desain interior serta membahas tadi kasus perusahaan furnitur terbesar di dunia yakni IKEA. Mohon maaf bila ada kesalahan. See you.